Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hodijah Mustafa Kila Jamil Mulkila. Saya adalah mahasiswi di Universitas Islam Berbangsa Karawang, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya yang diampu oleh Mr. Umar Yais. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang manusia sebagai makhluk individu. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa sih individu itu? Individu menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris dan juga bahasa Latin. Menurut bahasa Inggris, individu itu berasal dari dua kata, yaitu in dan juga divided. In itu berarti tidak dan juga divided itu berarti terbagi. Jadi, individu berarti tidak terbagi. Atau menurut bahasa Latin, individu itu berasal dari kata individuum, yang artinya juga sama, tidak terbagi. Jadi, individu itu kesimpulannya menurut bahasa artinya adalah tidak terbagi. Tapi apa ya sih yang tidak terbagi? Karena selama ini kan kita memahami bahwa individu itu merujuk pada satu atau seseorang. Penasaran? Nah, jadi apa sih yang tidak terbagi? Maksud dari arti bahasa individu tadi? Jadi manusia itu disebut sebagai makhluk individu karena dia memiliki unsur-unsur yang tidak dapat terpisahkan atau unsur-unsur yang tidak bisa dibagi-bagi. Jadi semua unsur itu saling menyatu. Unsur apa aja itu? Unsur fisik, unsur psikis, unsur jiwa dan raga, unsur jasmani dan rohani. Jadi manusia dikatakan sebagai makhluk individu karena dia memiliki unsur-unsur tadi dan unsur-unsur tadi itu tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa terbagi-bagi. Dari kata individu tadi, itu kan kata benda ya. Nah, kata sifatnya adalah individual. Maksudnya apa individual? Individual itu adalah satu orang dengan ciri-ciri khas yang melekat pada dirinya dan sekaligus untuk membedakan dengan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap manusia atau setiap individu itu memiliki keunikannya tersendiri. Jadi setiap individu dengan individu yang lain itu berbeda, unik gitu. Makanya walaupun dia kembar identik sekalipun, dia tuh gak akan persis sama, pasti memiliki perbedaan karena setiap individu itu unik. Kita bisa lihat dia unik dari mana? Dari ciri fisiknya ataupun ciri sifatnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita bisa mengenali seseorang. Kita bisa mengenal misalnya, si A itu tinggi, si B itu misalnya kurang tinggi, si A itu kulitnya putih, si B itu kulitnya sawo matang. Kalau ciri sifatnya seperti apa misalnya? Si A dia itu periang, si B dia pendiam. Nah, itu adalah ciri bahwa manusia itu unik. Jadi berbeda satu sama lainnya, berbeda fisiknya, berbeda sifatnya, berbeda wataknya. Dan watak yang kita lakukan, yang manusia atau individu lakukan secara konsisten, itu akan membentuk menjadi sebuah kepribadian. Kepribadian ini juga unik. Setiap orang memiliki kepribadiannya masing-masing. Itulah mengapa manusia sebagai makhluk individu itu disebut unik. Setiap individu itu unik. Nah, individu itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genotip dan juga faktor fenotip. Apa itu faktor genotip dan faktor fenotip? Faktor genotip adalah faktor keturunan atau faktor yang terbawa sejak individu itu lahir. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya seorang anak yang memiliki kemiripan fisik dengan orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya. Yang kedua ada faktor fenotip. Apa itu faktor fenotip? Faktor fenotip adalah faktor yang mempengaruhi manusia atau individu yang berasal dari lingkungannya. Contohnya adalah individu yang tinggal di lingkungan pesantren akan berbeda dengan individu yang tinggal misalnya di lingkungan yang dekat dengan terminal seperti itu. Itu akan mempengaruhi individu dengan berbeda tergantung dengan lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan di mana dia hidup. Dan ini juga yang membuat manusia sebagai makhluk individu dikatakan sebagai makhluk yang unik karena setiap manusia pasti memiliki faktor genotip dan juga pasti dipengaruhi oleh faktor genotip juga faktor fenotip yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Nah, hakikat seorang manusia itu adalah sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Tadi kita sudah bahas tentang manusia sebagai makhluk individu, sekarang kita akan bahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Pertama-tama, seperti tadi di awal, kita juga harus memahami dulu nih, sosial itu apa sih? Menurut KBBI, sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Nah, masyarakat itu kan sesuatu kumpulan dari orang atau manusia atau individu yang memiliki budaya atau
terikat dengan norma seperti itu ya masyarakat. Berarti manusia sebagai manusia adalah individu yang terikat kepada satu budaya atau satu aturan ya, seperti itu. Nah, manusia walaupun dia makhluk individu, dia itu tidak bisa hidup sendirian. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain, tidak bisa lepas dari pengaruh masyarakat. Seperti dijelaskan di faktor fenotip ya, jadi manusia itu tetap dipengaruhi oleh lingkungannya walaupun dia sebagai makhluk individu. Nah, jadi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh orang lain. Jadi dengan manusia yang berbeda-beda itu, manusia yang sebagai individu yang unik itu, ketika mereka tergabung menjadi bagian dari masyarakat, mereka akan saling mewarnai satu dan lainnya. Lalu manusia itu memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada kebutuhan atau social need bagi manusia untuk hidup berkelompok. Coba saja bayangkan misalnya kita hidup sendirian gitu. Kita sakit, kita membutuhkan orang lain. Kita butuh orang yang ahli di bidangnya, itu dokter. Misalnya kita makan dari petani, itu kan biasa dari petani. Kita proses misalnya teh untuk sampai ke kita juga kan panjang kan, sering dijelaskan bahwa ada yang nanamnya dulu, ada yang metik, ada yang ngolah, ada yang distributornya. Jadi itu juga sebenarnya merepresentasikan bukti bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Jadi ada kebutuhan untuk hidup dalam kelompok, kebutuhan untuk mencari teman. Ya, kita butuh teman hidup kan, kita nggak bisa hidup sendirian. Bahkan ketika kita lahir pun kita sudah tergabung menjadi satu bentuk sosial yang terkecil kan, yaitu keluarga. Di situ kita sudah menjadi makhluk sosial ketika kita berada di dalam keluarga, seperti itu. Selanjutnya adalah manusia tidak bisa hidup kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya, yang tadi ya seperti saya sudah jelaskan. Nah, jadi kesimpulannya adalah manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan. Yang pertama adalah manusia tunduk pada norma sosial tadi ya, karena manusia sebagai makhluk individu itu menjadi bagian dari masyarakat, maka dia terikat. Yang namanya norma itu kan mengikat, aturan itu mengikat. Dia terikat dengan budaya, dengan norma, dengan aturan yang ada di masyarakat itu. Lalu yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Karena tadi kita saling mempengaruhi, dan juga ada norma-norma tadi. Jadi ada norma dengan ada perilaku yang nilainya baik, ada yang dianggap baik, juga ada perilaku yang dianggap buruk oleh manusia. Jadi kita mengharapkan penilaian, juga mengharapkan untuk bisa diterima dalam masyarakat, mengharapkan bahwa kita bisa diterima oleh orang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang tadi ya, kita nggak bisa hidup sendirian, walaupun kita makhluk individu, kita tetap tidak bisa hidup sendirian, kita tetap adalah makhluk sosial. Lalu yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Betul, coba saja kita misalnya bayangkan kolaborasi kan, berarti kan bentuknya. Misalnya kita orang yang ahli di bidang teknologi berkolaborasi dengan orang yang ahli di bidang pendidikan, muncullah teknologi pendidikan. Ada juga teknologi dengan misalnya bisnis, teknologi dengan kedokteran. Itu kan akan menciptakan sesuatu yang akan berguna bagi manusia, seperti itu kan. Makanya potensi manusia, masing-masing manusia punya potensi nih. Misalnya tadi kan potensinya dia pendidikan, potensi dia memang ahli di bidang teknologi, akan bisa berkembang ketika kita berkolaborasi dengan manusia yang lainnya. Oke? Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua.